Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok sosiologi komunikasi kelas B ingin menjelaskan salah satu fenomena yang ada di Indonesia, yaitu sebuah aksi yang telah dilaksanakan oleh umat muslim yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, langsung saja kita langsung menuju ke materinya. Majelis Hakim menyatakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah merendahkan surat Al-Maidah ayat 51. Dalam pernyataan sambutan kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Ahok menurut Hakim menganggap surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan. Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap surat Al-Maidah alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Al-Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan. Dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surat Al-Maidah ayat 51. Saya akan menjelaskan tentang media yang menggambarkan tentang sisi positif dari kegiatan 212. Jadi, media telah menggambarkan di demo 212 banyak menggambarkan tentang solidaritas umat muslim yang begitu sangat besar. Jadi, dalam kasus kemarin tentang Ahok, umat muslim berkumpul di Jakarta di Bundaran HI. Jadi mereka dari berbagai macam daerah seluruh Indonesia, bahkan mancanegara seperti Malaysia, ikut turut serta dalam aksi demo 212 kemarin. Jadi media dalam hal ini menggambarkan bahwa begitu besarnya solidaritas umat muslim di Indonesia. Di sisi lain, ia menyayangkan penggunaan jargon 212 yang mestinya tidak digunakan dalam konteks acara berbau silaturahim ataupun zikir yang berbau nilai Islam. Hal ini akan cenderung membuat orang untuk berpikir dan tidak lebih membacanya ke arah politisasi yang dibungkus agama atau istilah tren politik identitas katanya. Ia berpendapat sebagai masyarakat tidak terpengaruh dengan aksi reuni 212 karena sudah memiliki preferensi sendiri atau mempunyai pandangan politik yang berbeda. Ruh dan urgensinya sudah berbeda dengan sejarah awal munculnya aksi 212 yang memang berkait dengan kepentingan politis katanya. Sementara itu, masa yang menghadiri acara reuni 212 pada Minggu sekitar pukul 13.00 WIB sudah meninggalkan lokasi acara di lapangan Monas. Masa mulai keluar lokasi kegiatan reuni 212 menuju stasiun dan halte bus terdekat. Beberapa dari mereka beranjak sebelum waktu sholat zuhur. Sementara lainnya menunaikan ibadah sholat berjamaah terlebih dahulu. Rangkaian kegiatan reuni 212 diisi dengan kegiatan sholat tahajud. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan ceramah keagamaan. Dengan diadakannya aksi tersebut, maka media memiliki hak untuk memberitakan aksi 212 ini. Baik itu sisi positif maupun sisi negatif. Lalu apa dampak yang masyarakat dapatkan dari diadakannya aksi tersebut? Yang pertama, masyarakat Indonesia menilai bahwasannya aksi ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik di Indonesia, karena aksi ini dilakukan beberapa waktu setelah diadakannya pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala pemerintahan di Indonesia. Namun tidak sedikit orang menilai bahwa inilah momen di mana umat muslim memberikan masukan terhadap pemerintahan di Indonesia, memberikan kritik terhadap pemerintahan di Indonesia untuk membangun Indonesia lebih baik lagi dan untuk membenarkan sistem pemerintahan di Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat Indonesia banyak yang menilai bahwa inilah momen kebangkitan umat muslim di Indonesia, inilah momen kebersamaan umat muslim di Indonesia. Karena dilihat dari banyaknya massa dari seluruh penjuru di Indonesia yang berkumpul menjadi satu di Jakarta. Lalu yang ketiga, masyarakat Indonesia juga banyak yang menilai bahwa ini terlalu berlebihan, ini terlalu lebay, dan ini terlalu digembor-gemborkan. Mereka berpikir bahwa cuma karena satu masalah perkataan yang melenceng,
hampir seluruh umat muslim di Indonesia bersatu. Hampir seluruh umat muslim di Indonesia membludak di Jakarta. Nah, maka dari itu banyak masyarakat di Indonesia menilai bahwa ini terlalu berlebihan dan ini terlalu lebay. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala bentuk pertanyaan akan kami jawab sebisa mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.